Kenapa harus ada uang pertukaran diambil dari Korpri dan yang akan sebutkan saya? Kenapa tidak diberikan kepada pihak ketiga yang mengelolanya, yaitu dari kami dari Kasperas? Biar nanti kalau misalnya ada jadi resiko, kami yang akan memberikan manfaat dana duka tersebut kepada pihak keluarga sebesar 60 juta. Karena dengan hanya membayar 5.000 saja per bulan, semua pegawai dari Bapeten yang sebagai pengikut nanti ya insya Allah ya akan menjadi peserta dari kami itu diberikan santunan atau uang pertanggungan sebesar 60 juta yang kita berikan kepada keluarga. Jadi misalnya ya mungkin kalau misalnya untuk ini maaf nih Bapak dan Ibu ya pada saat ada kedukaan bisa di Bapeten kadang-kadang suka ada iuran ini ya iuran yang reaktif gitu ya Pak ya. Iya, iur gitu ya, maksudnya ayo dana-dana reaktif lah kita minta, ya mungkin ambil dari Korpri juga gitu ya. Nah, kalau bagi kami kita coba dialihkan ke pihak kami yang mengelola itu. Gitu. Nanti kami akan memberikan 60 juta, mungkin melebihi dari yang kumpulan reaktif dana tersebut. Gitu. Nanti biar kami yang memberikan. Tapi hanya memberikan 5.000 rupiah saja per bulan. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya Bu Yus ya. Ibu Fitri mungkin ya. Di draft usia apakah semua usia boleh ikut gitu Bu? Iya. Boleh. Semua usia ini alhamdulillah boleh ikut. Jadi kalau misalnya seperti kayak Pak Zainal ya, yang sudah agak muda ini ya, muda agak menua tapi. Masih muda Bu, rambutnya aja putih. Mulai ikut Bu Yus. Jadi di sini yang usia 5, misalnya 58 kurang 1 bulan gitu misalnya masih bisa Bu Yus. Karena ini adalah pembayarannya secara per bulan. Jadi bayar per bulan hari ini gitu ya, nanti kita akan memberikan perlindungan sebulan ke depannya lagi. Bayar lagi. Iya Pak? Iya, ASN. Tapi tidak menutup untuk misalnya ada 3 kali Bapeten atau mungkin tidak. Ya, keluarga belum dulu Bapak. Karena kita mengikuti dari minggu. Nanti tetangganya nanti. Itu kalau sudah ada P3K, ya, ya boleh P3K. Asal dengan kita mengharapkan adalah ASN sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada P3K, gitu ya, biasanya P3K itu jumlah ASN-nya lebih kecil ya Pak ya. Gitu ya Bu Yus ya. Misalnya di sini yang saya tahu ada banyak Pak juga 450 orang pegawai ya mungkin P3K-nya 200 atau 100 ya. Nah jadi kita mengutamakan itu adalah ASN semuanya ikut, lalu silakan P3K-nya diikutkan. Ya. Cukup menjawab ya Pak. Ya silakan. Silakan ada lagi yang ingin ditanyakan. Ya, waalaikumsalam. Menarik Ibu dapat pensiun 1 miliar ya. Kurang Bu, 1 miliar 58 atau 10 tahun lagi 1 miliar itu ada inflasi jadi cuma 100 juta. Iya. Mulainya. Jadi harus bikin sampai 10 miliar Bu. Iya makanya Bu ini kan judulnya pengelolaan dana tabungan dan asuransi ya. Siap. Nah yang saya mau tanyakan itu kenapa bentuknya itu perserum bukan TBK. Jadi saya coba cari laporan keuangannya nggak ada ya karena bukan BBK. Nah padahal ini kan masalah uang, jadi seharusnya jadi semuanya bisa mengawasi gitu, bisa melihat laporannya gimana, pengelolaannya seperti apa. Saya pernah lihat dana Pertamina itu ada yang besar gitu ya, atau mana Bu ini kan kalau top up dananya akan besar nih. Sekarang itu udah yang investasi itu triliun ya, nah kalau ini banyak lagi kami merasa berat kan dipotong pasti akan melotot gitu kemana nih uang customer. Nah apakah di situs Kaspen sendiri ada keterbukaan informasi gitu ya, ini informasi publik termasuk laporan keuangannya, terus ini diolahnya kemana gitu, sehingga kami akan berpikir oh mungkin lah kami bakal dapat 1M nantinya gitu, atau mungkin lebih malah kan karena di patok 1M udah 1M aja, padahal kalau
masuk ke saham-saham mana itu bisa dapat lebih gitu Bu. Nah, mungkin bisa dia menjadi TBK dalam persero lagi walaupun sudah berkali. Ya, pertanyaan saya bagaimana pengelolaannya Bu? Gimana aja gitu ya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya agak ini ya, agak sensitif soalnya. Dengan ini produknya kita. Oke, tapi terima kasih untuk pertanyaannya dan saya rasa juga itu sangat wajar sekali karena kan tanya jawab ya. Oke, kalau kenapa bukan TBK, kenapa tetap persero? Karena itu adalah sudah peraturan pemerintah dari Kementerian BUMN yang disetujui oleh pemerintah ya. Jadi kami tidak bisa lagi melakukan apa-apa nih, Bu, ya tetap persero. Tapi kalau misalnya terkait dengan apakah dana yang kami seolah-olah yang saya agak mengerucut ya, Bu ya. Izin ya Bu, apakah dana kami aman seperti itu ya Bu ya? Ya. Jangan khawatir Ibu, aman sekali. Aman sekali karena kami diawasi oleh OJK, oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setiap tahun kami itu selalu harus ada laporan keuangan dan setiap tahun itu ada 3 badan audit yang datang ke kantor kami, yaitu dari OJK, KAP dan juga BPK. Ada 3 badan itu langsung. Dan ini baru saja kemarin kita baru selesai oleh pihak KAP audit dari luar ya Bu ya. Itu kan audit yang independen sekali gitu ya. Itu baru saja menyelesaikan sekitar habis sesudah lebaran ya kalau nggak salah ya. Ini kita baru terima laporannya. Alhamdulillah kita dinyatakan sangat sehat. Dinyatakan sangat sehat. BPK pun juga dinyatakan sama dan OJK pun juga sama. Jadi Ibu nggak usah khawatir karena yang kemarin tadi saya sebutkan bahwa risk kapitalnya kami secara kesehatan itu adalah 289%. Yaitu kalau secara kesehatan dan suatu asuransi jiwa itu hanya minimal 120% saja sudah dibilang sehat. Tapi kami 2 kali melebihi dari kesehatan dari yang ditentukan oleh pemerintah. Seperti itu Ibu. Jadi jangan khawatir, kami setiap tahun ada 3 badan yang mengaudit ya Kak Ibu. Jadi nggak sembarangan. Jadi ada dari KAP, BPK yang dari OJK. Jadi jangan khawatir, Ibu dan Bapak. Pokoknya dananya aman di kami. Insya Allah aman lancar. Amin, amin, alhamdulillah. Pokoknya amanah ya Bapak Ibu. Ya, baik. Ada lagi silakan Ada Bapak lagi Ibu. mungkin? Pak Alfa silakan. Silakan Pak Alfa. Ini rambutnya kayaknya mantap sekali ya. Asuransi kayak itu. Ya. Bukan asuransi ya Pak. Ya kan Pak tidak kartu ini. Oh, ini kan Suryati. Untuk Baik, izin Bu, Ya, mau silakan, Pak. tanya tadi yang terkait dana eksiden tadi Bu Iya, ya. personal accident ya Pak. Ya, siap. Saya nggak tahu di pemahaman yang saya tangkap itu kan terkait kecelakaan diri ya. Iya. Tapi mungkin kalau selama ini yang kita tahu resiko paling tinggi terhadap kematian di ASN terutama ya mungkin kan jantung, hipertensi itu justru kayaknya risikonya paling tinggi dibandingkan kecelakaan itu gitu. Iya. Apakah hal itu juga akan tercover menjadi kecelakaan kerja untuk misalnya tiba-tiba di kantor gabungan gitu? Iya. Untuk melihat gaji besar ya Pak ya. Nah itu apakah itu juga akan tercover gitu? Terus itu kan nilai per bulan ya Bu ya Iya, pembayarannya. bulan. Apakah itu juga bisa setelah pensiun masih bisa dilakukan keikutsertaan kembali gitu Bu sehingga akan menjamin sampai meninggal misalnya karena memang sudah pensiun untuk mengasih. Siap. Tinggal Pak siapa tadi? Hah?